pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Kiko Anajibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini pemirsa, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Malang bekerjasama dengan perbankan akan membuka layanan penukaran uang kepada masyarakat mulai 27 Maret 2023 sampai dengan 19 April 2023 di 109 titik lokasi yang tersebar di wilayah Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang bekerja sama dengan perbankan akan membuka layanan penukaran uang kepada masyarakat mulai 27 Maret sampai dengan 19 April 2023 di 109 titik lokasi yang tersebar di wilayah Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo. Tidak tanggung-tanggung jumlah uang yang disiapkan berjumlah tahun ini sebesar 4,64 triliun atau naik 10,47% dari realisasi tahun 2022 sebesar 4,20 triliun. Dengan rincian uang pecahan besar sebesar 3,93 triliun atau naik sebesar 8,5% dari realisasi tahun 2022 3,62 triliun. Dan uang pecahan kecil sebesar 0,71 triliun atau naik 22,4% dari realisasi tahun 2022 sebesar 0,58 triliun. Proyeksi kenaikan tersebut mempertimbangkan pencabutan status PPKM, pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik serta peningkatan mobilisasi masyarakat. BI juga mengajak masyarakat mengoptimalkan pembayaran transaksi non-tunai guna mendukung ekonomi dan keuangan digital. Rencana layanan penukaran uang yang disiapkan oleh Bank Indonesia Malang pada tahun ini terdiri dari layanan kas keliling,
Jadwal kas keliling retail akan dipublikasikan melalui media sosial Bank Indonesia Malang. Masyarakat yang akan melakukan penukaran melalui kas keliling diimbau melakukan pemesanan melalui aplikasi pintar layanan penukar sesama perbankan. BI bersama dengan 8 bank umum akan melaksanakan penukaran uang secara bersamaan di Gedung Kartini pada tanggal 8 sampai 13 April 2023 dengan target 1.100 penukaran setiap harinya. Penukaran akan menggunakan scan KTP, di mana selama periode penukaran 1 KTP hanya diperbolehkan melakukan penukaran sebanyak 1 kali dengan maksimal sebesar 3,7 juta rupiah. Layanan penukaran di outlet perbankan, penukaran melalui outlet perbankan akan dilayani oleh 31 bank dengan jumlah titik layanan sebanyak 109 outlet yang tersebar di seluruh wilayah kerja BI Malang. Layanan penukaran pada outlet perbankan berlangsung pada tanggal 10-19 April 2023 dengan pembagian layanan 54 outlet dan 55 outlet pada tanggal 14-19 April. Tahun ini melakukan suatu gerakan namanya Serambi 2023, suatu bentuk pelayanan kolaborasi dengan perbankan, BI dengan perbankan. Kita menyiapkan 109 titik pelayanan di wilayah kerja BI Malang. Jadi kita dengan perbankan, dengan jumlah dana yang sudah kita siapkan 4,4 triliun. Dan lebih tinggi dibandingkan tahun yang lalu 4,2. Kenapa lebih tinggi? Karena kita tahu bahwa PPKM sudah mereda, mobilitas masyarakat tinggi, transaksi ekonomi tinggi, sehingga kebutuhan untuk transaksi ekonomi, kebutuhan uang itu tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, beberapa hasil rekomendasi dari Komisi C terkait dengan pembangunan SMP Negeri 7 Batu sebelumnya telah disampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Kota Batu. Salah satu rekomendasi yang disampaikan yaitu terkait dengan kelengkapan dan fasilitas kegiatan pembelajaran di tempat ini. Ini dia liputannya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud menjelaskan bahwa kelengkapan fasilitas pembelajaran di SMP Negeri 7 Batu juga harus benar-benar dipersiapkan. Hal ini dilakukan mengingat proses PPDB di SMP Negeri 7 Batu yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Oleh karena itu, Komisi C berharap nantinya di awal bulan April untuk seluruh fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 7 Batu, baik dari gedung fasilitasnya serta kesiapan kelas, ruang kepala sekolah, meja, papan tulis, bangku, dan lainnya diharapkan sudah siap untuk dipergunakan. Didik Mahmud sendiri menjelaskan bahwa untuk barang meubiler sendiri nantinya juga sudah tersedia di awal bulan April, apalagi proses pengadaannya melalui e-katalog, yang mana hal tersebut lebih mempermudah prosesnya. Selain itu nantinya setelah diserahkan, Komisi C akan mengecek kembali kelengkapannya. Setelah itu akan diberikan kepada Dinas Pendidikan Kota Batu sebagai pengguna bangunan dan fasilitas tersebut. Ya, jadi memang kita mengharapkan April ya, baik dari gedung dan fasilitasnya, kemudian kesiapan kelas, ruangan kepala sekolah dan sebagainya, termasuk meubiler, papan tulis, pokoknya yang menyangkut proses belajar mengajar itu sudah ready. Bulan April tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni, insya Allah awal April untuk meubiler sudah ada karena melalui e-katalog sehingga mudah. Nah, nanti kalau sudah diserahkan kemudian kita cek kelengkapannya, berarti nanti yang kita datanya adalah Dinas Pendidikan karena memakai gedung, fasilitasnya bagaimana dan sebagainya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Usai jeda, kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Keberkahan dalam berpuasa.
perbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Haridanah Wahyono, menyampaikan bahwa nantinya terkait dengan PAD dari tempat hiburan dan hotel, pihaknya akan segera melakukan sidak ke tempat hiburan yang ada di Kota Batu, terutama yang telah terpasang tapping box. Terkait orang Madura, ini di Indonesia ini salah satu penggemar saya. Haridanah Wahyono sendiri menjelaskan bahwa Komisi B sendiri merasa bahwa PAD dari tempat hiburan yang telah ada saat ini belum maksimal. Apalagi dirinya merasa setiap sidak tapping box semua normal, tetapi saat hari lain hasil dari tapping box tidak sesuai. Oleh karena itu, Komisi B akan segera melakukan sidak ke tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Batu. Sidak sendiri rencananya akan dilakukan dengan pihak kepolisian, kejaksaan, serta pihak Badan Pendapatan Daerah. Haridanah Wahyono menyampaikan untuk pihak-pihak pemilik tempat hiburan dan hotel untuk bekerja sama terkait dengan kesesuaian tapping box, hingga PAD yang diserap dari tempat hiburan dan hotel nantinya dapat menjadi salah satu pendukung kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Kami nanti akan lebih tegas, kami upayakan Bapeda akan kami sidak dengan Bapeda, juga akan sidak dengan kepolisian, kejaksaan, dan apapun itu saya lakukan karena apa? Karena sudah kami jenuh. Dengan TP box kita pasang, kalau kita sidak normal. Tapi kalau hari-hari lainnya sudah dipotong di mana? Ini yang saya keluhkan sekali. Makanya pihak hotel harus bekerja samanya karena hidup mencari makan di Kota Batu harus bagaimana bisa menyumbang PAD dan mensejahterakan masyarakat Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Sementara itu, untuk menindaklanjuti instruksi partai yang mengadakan Senam Cinta Tanah Air atau SICITA serentak dalam rangka memperingati HUT ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu mengajak puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam PKK Desa Beji dan Desa Tulungrejo untuk bersama-sama melaksanakan Senam SICITA. Berkat rahmat kesempatan kami harus bareng-bareng dengan Pak Denny selaku kepala desa, meskipun program-program saya ke desa ini juga sudah cukup besar. Dalam rangka memperingati HUT ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan menindaklanjuti instruksi partai yang mengadakan Senam Cinta Tanah Air atau SICITA secara serentak, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu turut mengajak warga sekitar untuk melaksanakan Senam SICITA yang diikuti oleh mayoritas ibu-ibu PKK di lingkungan Desa Beji dan juga Desa Torongrejo. Senam SICITA sendiri merupakan senam yang digagas oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
sebagai kontribusi partai dalam membangun kesehatan masyarakat. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu, Kukuk Kusbianto, menyampaikan bahwa tujuan digelarnya senam ini adalah selain untuk mensosialisasikan gerakan Senam Indonesia Cinta Tanah Air atau SICITA, juga merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Tentunya dengan melaksanakan senam SICITA ini, masyarakat bisa menciptakan jiwa-jiwa yang sehat, diri yang sehat, serta pemikiran yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Kegiatan senam SICITA ini menjadi satu tanggung jawab dari anggota fraksi PDI Perjuangan. Kita sambung dengan senam Zumba sedikit ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50 dengan satu tujuan ditambahi sama Ziziska ini dengan senam Zumba, menyehatkan masyarakat di lingkungan kita masing-masing dan sekaligus mensosialisasikan senam cinta tanah air kepada masyarakat agar menjadi kegiatan rutin dalam rangka menjaga kesehatan. Sambil minum, itu disediakan untuk air mineralnya. Yang pertama menyehatkan jiwa raga kita, yang kedua menjadi kewajiban bagi anggota fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kota untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Tampak puluhan ibu-ibu begitu antusias, luar biasa. Terlebih mereka menggunakan kostum berwarna merah, sehingga nuansa senam lebih menyala dan penuh semangat. Dari Kota Batu, Joko Arif, Violan, Ikhwanda ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita evaluasi menjelang Porprov. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Temukan keteduhannya, raih ilmu dan manfaatnya. Bingkai hati, hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh keberkahan dalam berpuasa. Berbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agro News. Pertina Kota Malang siap menghadapi pemusatan latihan Porprov yang semakin dekat. Pertina optimis dapat berbicara banyak setelah hasil Piala Wali Kota Cup beberapa waktu lalu.
Pertina Kota Malang optimis meraih hasil positif dalam Porprov 2023 mendatang. Hal ini setelah mereka menyabet juara umum Piala Wali Kota Malang Cup kejuaraan tinju amatir. Raihan ini menjadi suntikan moral bagi tim, sekaligus meningkatkan percaya diri atlet di level yang lebih besar. Ketua Umum Pertina Kota Malang mengaku Kota Malang memiliki sejumlah atlet yang berbakat, namun dirinya tidak ingin jumawa sebelum menjalani TC tanggal 1 April mendatang. Diharapkan dalam TC nantinya atlet mendapatkan menu latihan dan nutrisi yang baik selama persiapan. Selebihnya, Pertina percaya pada kemampuan individu atlet melalui latihan keras selama ini. Mayoritas memang kita Jawa Timur. Bagaimana itu jadi pemetaan untuk persiapan Porprov. Terus di luar Jawa Timur ada dari Bali dan Jawa Barat. Plus ada yang dari Timor Leste dan Australia. Alhamdulillah Kota Malang semuanya ada mayoritas masuk final semua. Yang sebentar lagi juga akan kita pertandingkan all final. Ya mohon doa masyarakat Malang supaya pada event ini atlet Kota Malang bisa memberikan yang terbaik. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Masjid At-Thohir di Los Angeles, California menggelar Welcoming Bazaar Ramadan yang dihadiri oleh diaspora Muslim Indonesia dari berbagai penjuru Los Angeles. Selain bisa menikmati makanan khas Indonesia, acara ini menjadi ajang silaturahmi bagi para pengunjung sebelum memasuki bulan Ramadan. Berikut liputan selengkapnya dari VOA. Itu indah banget gitu loh. Aku senang kalau kumpul-kumpul begini gitu loh, apalagi kita sesama muslim, kita harus saling support satu sama lain, ya kan? Kayak gitu. Semuanya baik-baik dan aku senang. Menyambut bulan suci Ramadan, organisasi Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California menyelenggarakan Welcoming Ramadan Bazaar di Masjid Indonesia At-Thohir. Tujuannya untuk memberi kesempatan jamaah untuk sharing makanan, untuk ada juga yang jual pakaian dan seterusnya. Dan pada prinsipnya ingin mengawali kegiatan Ramadan dan memperkenalkan apa yang akan kita kerjakan di Ramadan ini. Para pengunjung dapat membeli berbagai makanan dan jajanan khas Indonesia di bazar ini. Cincaunya satu. Sama masak diambil sama Mas Kiki. Iya. Harganya berapa tadi? $4 ya. $4. Selain obat rindu akan makanan Indonesia, bazar juga sebagai ajang silaturahmi bagi sekitar 200 diaspora Muslim Indonesia yang datang dari berbagai penjuru kota Los Angeles. Menjalin silaturahmi sebelum Ramadan, ketemu sama masyarakat, bisa yang udah lama bisa ketemu lagi sebelum Ramadan, mohon maaf-maafan sebelum Ramadan. Ya, dan juga yang kangen sama masakan Indonesia, kita bisa mencicipi di sini. Ada juga beberapa stan pernak-pernik dan pakaian di bazar ini. Alhamdulillah senang sekali ya, apalagi ini pertama kali mereka mengadakan ini dan saya bisa ikut partisipasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi insya Allah setiap tahunnya gitu. Tak ketinggalan, para pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari kelompok rebana dan mendengarkan ceramah. Anak-anak pun juga dihibur lewat berbagai kegiatan. Melalui acara seperti bazar, penyelenggara berharap dapat menarik lebih banyak jamaah untuk datang ke masjid dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan. Untuk ke depan kita akan lebih aktif lagi, mungkin ada semacam bazar seperti ini, cuma khusus untuk komunitas, supaya komunitas sekitar masjid ini juga mengenal makanan Indonesia dan seterusnya. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita seputar wisata. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Jangan kemana-mana. Temukan keteduhannya, raih ilmu dan manfaatnya. Bingkai hati, hanya di ATV. Keberkahan dalam berpuasa. Perbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Puluhan kaum milenial di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang menyulap sebuah sumber air yang dulunya sebagai tempat mandi sapi, kini berubah menjadi tempat wisata yang sejuk dan alami. Ini dia liputannya untuk Anda. Telaga Madiredo terletak di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, kini berubah menjadi sebuah tempat wisata yang sejuk dan alami. Telaga Madiredo berada di atas ketinggian 1.200 di atas permukaan laut, disulap menjadi tempat wisata untuk anak-anak dan orang tua. Selain airnya yang sejuk di Telaga Madiredo, para pengunjung juga bisa terapi dengan ikan di dalam sumber air. Tidak hanya itu, bahkan pengunjung untuk anak-anak juga bisa bermain dengan ikan di dalam air yang ada di telaga. Telaga Madiredo yang dikelola oleh kaum milenial desa setempat juga memiliki wahana perahu mainan untuk anak-anak dan glamping. Para pengunjung anak-anak dan dewasa juga bisa menikmati kesejukan airnya sambil bermain dengan ikan-ikan yang ada di dalam telaga. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Telaga Madiredo, cukup dipatok membayar tiket Rp5.000 dan parkir roda 4 cukup Rp10.000, untuk roda 2 hanya Rp5.000. Pengelola Telaga Madiredo mengatakan, Telaga Madiredo selain airnya jernih, juga pemandangan pegunungan yang terhampar luas menjadi daya tarik tersendiri dari telaga tersebut. Sejumlah fasilitas yang disediakan adalah spot foto, wahana bermain, perahu kayu, kafe, musola, toilet, hingga lokasi untuk camping. Rencananya Telaga Madiredo di Pujon, Malang ini selama bulan puasa bakal menjadi wisata sore hari, jadi ajang ngabuburit. Sementara untuk biaya masuk pun atau tiket oleh pengelola selama bulan puasa Ramadan juga digratiskan
Bahkan pihak panitia juga menyediakan takjil gratis selama 1 bulan penuh. Jadi kalau telaganya sebenarnya sudah mulai dulu ada, artinya ini betul-betul alam, kita tidak membuat telaga. Cuman kita memermak bagaimana telaga yang dulunya terkesan angker, jarang dijamah oleh manusia, kita berupaya keras untuk dibuat wisata sehingga betul-betul bisa bermanfaat bagi warga sekitar maupun wisatawan yang mengunjungi di sini bisa betul-betul merasakan kebahagiaan tersebut. Kalau motivasi kami membuat wisata, yang pertama ini kita anggap sebagai berkah Tuhan, artinya berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah berkah, kita ingin betul-betul ada nilai ekonominya ke depan, baik bagi warga sekitar maupun warga-warga yang berkecimpung dalam dunia usaha. Terusnya per hari ini karena usaha di wilayah kita, di wilayah Malang Barat khususnya, karena dekat dengan kota wisata Batu, ini sudah masuk dalam industri wisata. Kalau kita tidak memanfaatkan momen ini, kita akan tertinggal. Dan warga pun dengan adanya wisata ini sudah sedikit banyak terjadi peningkatan ekonomi. Baik warga yang bisa bekerja di Telaga Madirdo maupun warga yang usahanya kita ambil sebagai produk di sini. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Beredar pesan WhatsApp yang berisi permintaan data untuk kepentingan penyusun database Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar pesan WhatsApp yang berisi permintaan data untuk kepentingan penyusunan database Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pesan tersebut berasal dari nomor 0812-3250-0080. Dilansir melalui situs resmi Kemkominfo pada 14 Maret lalu, berita tersebut merupakan berita hoax. Faktanya, akun WhatsApp tersebut merupakan penipuan. KPU Provinsi Jawa Timur melalui akun resminya @kpu_jatim menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta data melalui via WhatsApp, apalagi untuk kepentingan penyusunan database KPU. Adapun terkait penyusunan database anggota KPU dan Badan Ad hoc Pemilu 2024, KPU memanfaatkan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc atau SIAKBA. KPU Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada jabatan subdivisi sumber daya manusia atau SDM, serta tidak ada nama Syamsul Huda yang menjadi komisioner, pejabat struktural dan fungsional, serta staf di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur. Pihak KPU menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi yang memuat informasi yang dikecualikan, karena rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan apabila ditemukan aksi penipuan serupa, segera laporkan melalui laman resmi KPU Kabupaten, Kota, atau Provinsi Jawa Timur. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 26 Maret 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.